Kami sudah mengadakan rapat pimpinan yang dihadiri oleh rektor, para wakil rektor, para dekan, dan ketua lembaga badan. Ya, jadi organ pimpinan di Unisba itu seperti itu. Dan kami akan menindaklanjuti surat kami yang pertama. Pada surat kami yang pertama kepada Polda dikatakan bahwa kami merasa keberatan dengan tindakan yang berlebihan dari aparat dalam menangani mahasiswa, termasuk di dalamnya mahasiswa Unisba. Jadi kalau saya menyebut mahasiswa itu termasuk di dalamnya mahasiswa Unisba dan mahasiswa lain. Nah, hasil dari nanti pun kami ini akan berkirim surat ini akan kami kirimkan kembali secara resmi karena ini adalah baru draft. Ya. Tapi paling tidak poin-poinnya kami sudah menangkap tadi hasil rapim itu. Bahwa menindaklanjuti surat terdahulu tentang unjuk rasa mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi termasuk di dalamnya mahasiswa Unisba pada tanggal 7 dan 8 Oktober 2020 dan insiden penembakan gas air mata ke area dalam kampus Unisba yang menyebabkan kerusakan terhadap fasilitas keamanan Unisba serta pemukulan oknum anggota kepolisian terhadap tenaga keamanan dalam kampus kami. Melalui surat ini kami sampaikan atau melalui forum ini kami sampaikan penyesalan dan beberapa pernyataan. Ya, 2 poin ya, penyesalan dan beberapa pernyataan. 1. Bahwa tindakan sebagian oknum polisi yang menangani unjuk rasa mahasiswa, termasuk di dalamnya mahasiswa, yang melakukan tindakan berlebihan atau excessive force, ya, sehingga menyebabkan kerusakan fasilitas kampus, sungguh suatu perbuatan yang tidak patut dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka menjalankan fungsinya. Karena fasilitas kampus tidak ada kaitannya dengan objek dari pelaksanaan tindakan polisionil tersebut. Itu yang pertama. Kedua, bahwa penegak hukum in casu polisi ya, harus juga memperhatikan code of conduct for law enforcement atau kode etik penegakan hukum. Ya. Salah satunya adalah kapan seorang penegak hukum menggunakan force, kekuatan. Ya. Kemudian juga harus memperhatikan, ini saya kutip dari konvensi PBB, basic principle on the use of force and firearm by law enforcement official. Jadi prinsip-prinsip dasar tentang penggunaan kekuasaan dan senjata dalam penegakan hukum oleh aparat penegak hukum serta KUHP. Nah, dari 3 instrumen tadi, hukum tadi, maka perusakan fasilitas kampus serta pemukulan terhadap anggota keamanan kampus tidaklah dibenarkan karena polisi tidak dalam keadaan bahaya jiwanya. Nanti Pak Wali 3 atau bukti-bukti ada, kami punya bukti ya. Jadi tidak ada hal yang membahayakan anggota kepolisian sehingga penggunaan tindakan yang berlebihan itu tidak perlu dilakukan. Ketiga, bahwa kami sangat menyesalkan dan meminta perhatian ini dalam tanda kutip semuanya dari pimpinan Polri bahwa praktik tindakan polisionil tersebut jangan menjadi kebiasaan dan dianggap sebagai tindakan biasa karena tidak sesuai dengan fungsi dan tugas kepolisian yang bersifat mengayomi dan melindungi masyarakat. Keempat, kemudian bahwa telah terjadi penyelesaian dengan pihak Yayasan Unisba, kami pun paham ya, bahwa itu adalah salah satu penyelesaian dalam sebuah kejadian ya. Nah, tetapi kami memohon ya, untuk adanya persamaan di depan hukum dan sekaligus menjalankan praktik-praktik musyawarah tersebut. Kami menghimbau agar kepolisian dapat menerapkannya juga kepada seluruh mahasiswa dari perguruan tinggi manapun ya, yang sampai saat ini masih menjalani proses hukum di kepolisian. Kalau masih ada ya. Jadi kalau misalnya penyelesaian itu cukup dengan musyawarah dan sebagainya, nah kami memohon kepada mahasiswa pun, kepada pelaku unjuk rasa
polisi dapat menyelesaikannya dengan musyawarah. Ya. Kelima, kami juga percaya bahwa kepolisian akan menjadi, ini istilah kepolisian ya, Rasta Sewa Potama, yang artinya pelayan dan abdi utama negara, dan tetap berpegang teguh kepada pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, yang dengan tegas mengatakan tugas pokok polisi pertama memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, kedua menegakkan hukum, dan ketiga memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayan kepada masyarakat. Jadi kami menuntut poin ketiga itu dijalankan oleh kepolisian ya, sebagai pengayom dan memberi perlindungan. Dan ini yang lebih penting, keenam, Unisba sebagai komponen bangsa akan tetap menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan tinggi yang bersama-sama komponen bangsa lainnya ikut bersama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, itu poin utama. Jadi tidak hanya selesai cukup gara-gara begini, kemudian Unisba tidak menjalankan perannya. Kami tetap akan menjalankan peran sebagai lembaga pendidikan tinggi. Nah, itu isi poin-poin dari hasil Rapim yang kami putuskan, ya, dan nanti akan kami susun dengan menjadi sebuah surat resmi kepada Kapolda Jawa Barat, tembusan kepada Kapolres Tabes Bandung. Ya. Nah, itu saya kira poin-poinnya teman-teman wartawan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.